Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walaka syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ballighna ramadhana waj'alna ya Rabbana fihi min ahli siyami wal qiyam wa minal 'aidin wal faizin. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua, pembimbing kita yang mulia, yang sangat kita cintai, Romo Yai Samsul Falah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan, panjang umur, sabar bimbing kita semuanya, dan juga yang telah hadir dari Masya Allah dari kepolisian dan juga tadi dari pejabat pemerintah. Semoga pertemuan saat ini adalah muqaddimah pertemuan selanjutnya yang lebih indah, lebih baik, dan juga pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu mulia. Mulianya Ramadan itu akan menjadi benar-benar mulia, akan menjadi sebab kita mulia kalau kita benar-benar sadar, kemudian kita memuliakan Ramadan. Jadi akan kembali kepada kita. Maka yang mulia dengan bulan Ramadan ya kita yang memuliakan Ramadan. Ramadan adalah bulan seperti bulan yang lainnya. Yang enggak puasa ya enggak dapat pahala, enggak tarawih enggak dapat pahala, enggak sedekah enggak dapat pahala. Akan tapi akan menjadi mulia di bulan Ramadan siapapun dari kita yang menghidupkan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ibadah Ramadan yang paling agung adalah puasa. Jangan sampai ada yang tidak puasa. Jangan sampai ada yang tidak puasa. Kemudian setelah itu ada sholat malam yang disebut dengan tarawih dan seterusnya. Insya Allah ibadah itu sudah rutin setiap tahun dan semuanya sudah bisa. Maka dari itu persiapan Ramadan untuk kali ini kami tidak mengajarkan fikih puasa, tapi kita mempersiapkan jiwa kita, hati kita, diri kita memasuki bulan Ramadan. Bagaimana kita masuki bulan Ramadan nanti nyaman, tenang, indah, ibadah maksimal. Sekarang bayangkan ibu-ibu yang solehah, di siang hari bulan Ramadan ibu masak, sore-sore habis duhur masak untuk buka. Masaknya di dapur yang panas,
dapurnya panas, masak di siang hari, kita lapar haus, untuk suami yang suka bikin panas, enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Sama seorang suami bekerja keras cari uang di bawah terik matahari, untuk dibawa pulang hanya akan diberikan kepada istri kalau ngomong nyelekit, bikin panas, enak tidak? Sebetulnya pertama dan utama yang harus kita benahi saat ini adalah, dan ini yang dilupakan, membenahi rumah kita. Jangan sampai rumah kita rumah yang tidak indah. Kalau rumah kita tuh indah, Anda mau menegakkan kebenaran apa? Mau ngajak terawih, semangat pasangan terawih, ngajak tadarus, enak. Tapi kalau lagi tidak indah, hidupnya ribut saja, seorang istri niatnya baik, masak capek, bangunin suami untuk sahur, ternyata malah ditendang sahur sendiri sana. Maka paling utama saat ini, paling penting adalah bagaimana ayo kita belajar mewujudkan keindahan di rumah kita agar menjadi rumah cinta, rumah bahagia, bukan rumah caci maki, bukan rumah olok-olokan. Dan tolong ilmu ini untuk aku. Pengajian, kajian kali ini tidak akan berguna untuk orang satu, ada dua orang yang nggak ada artinya duduk di tempat ini. Omongan kita nggak ada gunanya, lebih baik pergi dan pulang. Siapakah dia? Orang yang sombong, yang tidak pernah mengoreksi dirinya dan hanya senang menyalahkan pasangan. Kalau di sini ada orang model kayak begitu, sudah tidak usah dengar ceramah ini. Sebab percuma, sampai di rumah pun nanti malah punya bekal. Tuh kata Buya, kau nih kata Buya, kau nih kata Buya. Loh, wong untuk belajar malah pasangannya yang disalahkan, nggak bisa bener. Makanya kalau orang punya sifat kayak iblis, aku merasa paling benar di rumah tangga, rumah Anda tidak akan baik selamanya. Sehingga kalau ada istri diingatkan, marahnya yang ada, suami diingatkan, marahnya yang ada. Tidak seperti itu. Rumah indah bukan seperti itu. Rumah indah penuh dengan ketawadhuan. Seorang suami diingatkan oleh seorang istri, bangga dengan istrinya, diingatkan oleh istri. Suami manusia bisa salah, kalau diingatkan istrinya bangga, senang. Karena dengan mengingatkan itu, istri akan menjaga sang suami. Suami diingatkan sang istri, senang. Akan tapi ada sebuah rumah tangga, mana bahagianya, mana baiknya kalau istrinya diingatkan sama suaminya, marah sih enggak, cemberutnya 5 hari. Waduh, cemberut 5 hari, Masya Allah. Ibu tidak pernah jadi suami, Bu. Kalau ibu pernah jadi suami, rasanya istri cemberut itu kayak ditusuk-tusuk pisau. Betul Pak ya? Cemberut apa sih? Mulai kapan ibu cemberut itu bikin suami tambah cinta? Mana? Mulai kapan cemberut bikin suami lebih cinta? Nggak ada. Tapi kenapa ibu sering cemberut? Manyun. Sama wahai seorang suami, jika istrimu mengingatkanmu, pastikan engkau tidak marah. Bahkan sanjung dia, istriku, dulu sebelum aku menikah aku kira kamu itu cantik, tapi setelah menikah kamu berani mengingatkan aku, ternyata engkau lebih cantik lagi. Waduh, ini aku kasih hadiah anting 1 sebelah, antingnya sebelah. Suaminya cerdas. Lalu istrinya tanya, abang kok anting sebelah, gimana bisa dipakai? Iya dong, kan kamu baru ngingetin sekali. Kalau kamu sudah ngingetin 2 kali baru dapat anting dulu. Maknanya apa? Jadikan pasangan Anda itu tidak merasa takut mengingatkan Anda, rumah tangga Anda akan indah. Tapi kalau suami diingatkan langsung marah, diam kau perempuan. Ada, kalau sudah begitu pasti dia adalah bukan manusia yang sesungguhnya. Modelnya manusia pakai kopiah putih, tapi dia iblis.
Harus saya katakan iblis begitu, karena itu rusak rumah tangga. Kesombongan seorang suami merusak rumah tangga, kesombongan seorang istri merusak rumah tangga. Kita rindu rumah tangga yang tawadhu, yang indah, hidup dengan cinta. Kenapa kita bicara rumah tangga saat ini? Karena di rumah tangga akan muncul anak-anak yang akan tumbuh besar. Kalau anak itu tumbuh di rumah yang baik, akan menjadi anak-anak yang baik. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu, kita dari alun-alun Cirebon naik mobil pulang dari pengajian, tiba-tiba ada rombongan anak-anak muda, kirain hanya sekedar naik motor begitu. Kemudian setelah itu berhenti, dia tidak ganggu kita, enggak berhenti. Rupanya anak-anak rame, anak-anak kecil, anak SMP bawa parang, berantem di situ. Dan katanya setelah kepolisian sudah ditangkap anak-anak itu pakai parang berantem. Kalau kami berpikir, kami tidak berpikir tentang anak-anak, kami berpikir anak yang seperti ini karena tumbuh di rumah sering lihat bapaknya berantem, sehingga kalau punya masalah harus berantem. Inilah problem. Makanya kalau anda suka berantem di rumah, anda akan mencetak anak-anak yang keras hati, suka bikin onar di luar hati. Maka hari ini harga mati, rumah anda harus indah, rumah anda harus bahagia. Hindari caci maki, hindari merendahkan, hindari mengolok pasangan. Mulai kapan caci maki menjadi istrimu tambah cinta? Tidak ada. Yang ada sakit hati. Bahkan mungkin menjalani hidup terpaksa. Kok masih bertahan? Terlanjur sudah punya anak 9 lagi. Sudah 9 itu caranya berantem terus. Habis berantem hamil, habis ribut hamil. Ini kan orang bodoh. Percaya wahai hamba Allah, hari ini kita akan membuat perubahan dalam rumah anda. Kalau anda sebagai seorang suami yang selama ini keras kepala, suka marah, nggak jelas, nyaci maki, merendahkan istri, anda perusak di rumah anda. Hari ini waktu berubah. Allah Maha Kasih. Istri anda sudah mendengar cerita hari ini. Istri anda akan membantu anda untuk sadar, wahai suami, lembut hati, penuh kasih, nggak perlu caci maki, nggak perlu marah tidak jelas. Wahai para istri yang biasa marah-marah nggak jelas, cemberut tok setiap hari, kalau ngomong kasar sama suami, ketahuilah hari ini harus berubah. Kalau anda ingin mendidik anak-anak anda menjadi baik. Rumah kita ada rumah indah. Kalau sudah seorang ayah seperti itu, lihat, ngomong sama istrinya baik, anak akan tumbuh baik loh ya. Ini nggak ada urusan di kota mau di desa, sama saja. Justru kami mengatakan hidup indah itu tidak harus bayar mahal kok, tidak harus pergi ke resto sana. Itu bawah pohon yang rindang, gelari tikar, kita minum teh di bawahnya. Kalau pengen sejuk ya es teh. Indah sudah suasana. Anda harus bisa membayangkan sekarang, berhayal dulu kalau belum bisa mewujudkan di rumah kita. Bayangkan wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh, anak anda lagi di kamar, keluar dari kamar melihat anda suami istri, anda dengan suami anda di meja makan sambil guyonan, cubit-cubitan, suap-suapan. Oh, kira-kira anak anda melihat bagaimana cara melihatnya? Kagum. Oh, ibuku begitu dengan ayahku. Kompak ibu dengan ayahku, nggak berani melanggar ayahnya. Kenapa? Kalau dia melanggar ayah, ibu pasti marah. Karena ibu dengan ayah kompak. Tapi tetangga sebelahnya, anaknya ngelihat buka pintu langsung masuk lagi. Kenapa? Ibunya lagi berantem caci maki. Drama setiap hari. Subhanallah, suasana indah harus kita wujudkan demi tumbuhnya anak-anak kita dengan baik. Percaya, ini harus Anda pahami dengan serius makna ini. Indah itu dengan keindahan, percaya. Nanti bagaimana kita dengan anak kita lanjutkan setelah ini. Ngomong kasar nggak akan menjadikan lembut hati, paling menjadikan takut seorang istri, takut seorang suami. Ada lah ya suami takut sama istri, bukan takut kalah berantem, tidak. Masya Allah, mulutnya tajam, Masya Allah, serem, cemburutnya nggak berhenti-berhenti. Seorang istri kedak suaminya mau datang 1 jam lagi, dengar suaminya mau datang, langsung dia bergegas pergi ke pasar. Wah, ngebut naik sepeda motor. Lalu ada yang bertanya, ibu mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa kok buru-buru? Suamiku mau datang dia.
takut kehabisan tahu kesukaannya. Berangkatnya dengan senang, enak, ngebut senang. Tapi satu lagi, seorang istri, suaminya mau datang, ngebut pergi pasar. Bu, ngapain pergi pasar kok cepet, kok buru-buru? Suami saya datang, kalau telat, nanti bakal rame, nanti kalau beda dong. Rupanya yang pertama suaminya manusia yang soleh, yang kedua suaminya monster alias hantu yang bikin takut. Maka Anda sebagai suami jangan bikin istri Anda ketakutan dengan Anda. Baginda Nabi Muhammad itu seorang manusia sempurna. Kalau berada di medan laga begitu gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan di rumahnya. Tapi ternyata kalau sudah beliau di rumah dengan istri beliau, begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Begitulah hidup itu. Kalau sudah sama pasangan, usahakan maksimal. Kami himbau maksimal. Tampakkan bahwa Anda itu mesra, tampakkan depan anak-anak Anda. Ini serius. Anda tidak usah nunda minggu depan. Mungkin sebelum Ramadan ini kesempatan ayah abang yuk berdamai deh. Tadi dengar ceramah Buya, oke lah hari ini kita ikrar mumpung Ramadan. Setelah itu Anda puasa Ramadan enak mesra, masya Allah. Tampakkan bahwasanya Anda menghargai suami menghargai istri depan anak. Penghargaan itu menumbuhkan cinta, kekaguman, penghormatan dari sang anak. Kalau kita berkata pada anak kita, nak hormati aku nak sebagai ayahmu, anak tidak bisa menghormati. Tapi kalau ternyata sang ibu mengajari menghormati sang ayah, sang suami, anak akan menghormati dengan maksimal. Atau sebaliknya. Contohnya begini Pak, Bapak Ibu lagi duduk di rumah, anak-anak pulang sekolah. Anak-anak pulang sekolah mau salim dengan ayahnya, mau salim dengan ayahnya, ternyata sang ayah mengangkat tangannya, menghindar. Sayang, sambil dikecup keningnya itu. Sayang, kata Nabi Muhammad, ibumu dulu sayang. Ayo kalau salim ke umi dulu. Diantarkan sang anak agar salim kepada umiknya duluan. Lalu sang anak lari pergi ke umiknya. Dan saat sang istri tadi, umiknya mau disalamin sang anak, tangannya diangkat juga. Umi, kata abinya suruh ke umi dulu. Sayang, sambil dicium peluk. Tapi imamnya di rumah kita adalah ayahmu sayang. Ayo ke abinya dulu. Sang anak bingung. Tapi bingungnya anak bingung kagum. Oh, ibuku saling menghargai, ibuku saling menghormati. Sederhananya seperti itu, maka akan tumbuh nanti di hati anak kita penghormatan. Kita tidak usah menyuruh hormati aku nak, tidak perlu. Maka ini yang harus kita wujudkan di rumah kita menjelang Ramadan ini, agar indah rumah kita. Percaya, rumah cinta. Tolong yang keras kepala selama ini harus. Tadi yang nggak bisa benar siapa? Orang yang egois, tidak pernah menyadari kesalahannya, hanya nyalahkan pasangan. Itu nggak bisa benar. Contohnya begini Bu, nyalah pasangan yaitu nggak mau koreksi. Ngaji bukan untuk dirinya, tapi untuk pasangannya. Kalau kita untung aja tempatnya bisa. Kalau tempatnya bareng, seandainya bareng Bu, suami istri ngaji jejer bareng. Modelnya orang nggak isap tuh begini Bu. Misalnya Bu lagi ngomong, seorang suami itu harus begini, menyayangi istri, harus hormati istri, menghargai istri. Itu kita lagi ngomong gitu, nasihati suami, langsung istrinya nyikut suaminya. Man, denger banget tuh, denger tuh. Kalau model istri kayak begini nggak bisa bener. Sama, kita lagi ngomong seorang istri yang soleha, harus patuh, harus begini. Langsung suaminya sewaktu, denger banget tuh. Ini sebuah contoh. Hidup tidak begitu. Kalau ada petuah dari ulama untukku, aku yang mendengar. Ini ilmu nyata kita. Kemudian dari rumah yang baik ini akan tumbuh
saja. Tentu ada saat-saat ribut, saat-saat berantem sedikit, itu ada. Cuman cara berantem di dalam Islam itu diajari dengan seindah-indahnya. Pertama, memang ada nasihat, wajar. Nasihati istri nggak bener, nasihati suami nggak bener, nasihat saling ingatkan itu wajar. Tapi terakhir ibu coba perhatikan, cermati. Setelah ini nggak berlaku semuanya, terakhirnya bukan caci maki, bukan olok-olokan. Caci maki bukan cara yang baik dalam hidup. Yang ada adalah yang punya Al-Quran, yang hafal Quran, wahjuruhunna fil madaji', wahjuruhunna fil madaji'. Jadi ribut terakhir itu untuk menyelesaikan masalah, bukan berantem. Apalagi main usir, pergi sana kau, nggak ada. Ngediamin pasangan. Ngediaminnya pun dia bukanlah asal anda ngediamin, ngediaminnya pun hanya di kamarnya saja. Artinya kalau lagi nggak cocok sama suami, bu, tetap di meja makan nyajikan makanan, abah makan yang banyak ya, ini dia tuamin nasi, minuman siapin semuanya, kayak nggak ada apa-apa. Jangan sampai anak kita melihat orang tua berantem. Baik di luar gak biasa, gak ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kamar langsung kayak dimulai, berantemnya mulai di sini. Cuman cara berantem terakhir menyelesaikan masalah, bagaimana Al-Quran ngajari indahnya. Coba kalau saya berenung, kadang-kadang kami merenungnya ayat ini senyum sendiri, kok indah sekali Al-Quran. Coba kalau anda ribut sama suami, pokoknya di luar jangan tampakkan anda ribut sama pasangan. Tetap mesra, tetap biasa saja. Baru masuk kamar, dikunci pintu, baru mulainya adalah wahjuruhunna. Diem, suruh ngediamin. Cuman mau tidur, akhirnya tidur. Bayangin bu, ini ranjang deh, tidur tapi diem, nggak boleh caci maki. Suaminya ngadep ke sana, istri yang ngadep ke sini, tapi diem bu. Subhanallah, kalau saya bayangin diem, kayaknya baru setengah jam aja mungkin sang istri sudah ayo, mungkin sang suami pura-pura ngelempar bantang kelewat, karena diem tuh meredakan semuanya. Coba kalau caci maki tambah panas kan, dasar kau kak. Ini pendidikan. Coba diem deh di saat suami istri mencaci, tidak boleh saya balas. Suami mencaci, tidak, makasih bang, mohon maaf, saya tidak akan balas. Masuk kamar kunci, diem. Besok langsung positif kembar 3. Karena apa? Artinya apa? Indah. Jadi begitulah yang diajarkan Islam. Tolong hayo kita buat. Jangan anda menunda esok hari percuma. Jangan menjadi orang bodoh deh. Wong cara hidup yang enak ada, kenapa mau bodoh? Kita kan pengen bahagia. Kemudian akan kita kepok tularkan. Kita turunkan pada anak kita. Hidup di lingkungan keluarga yang baik. Kemesraan akan terwujud di dalamnya. Anak tumbuh dengan baik, pikirannya benar, mentalnya benar. Tapi kalau sudah suasana berantem, lihat anak tidak anak menjadi keras. Yang tadi berantem, caci maki, olok-olokan. Itu pun anak yang tumbuh dalam keluarga semacam ini, kalau belajar ilmu agama, dimondokkan jadi ustadz, juga suka caci maki, karena sudah kebiasaan di rumah. Karena hidup harus caci maki. Kita rubah hidup, tidak boleh caci maki, hidup tidak boleh olok mengolok. Selesai ini dalam keluarga, kemudian akan kita turunkan kepada anak. Bagaimana dengan anak ibu? Sama, biasakan anda bertutur kata yang lembut dengan anak-anak anda. Nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang merendahkan. Jadi biasakan ngomong, kalau bisa ngomong kita sambil tangan kita itu beraksi, memegang kepalanya, menepuk pundaknya. Mungkin kita mengajari kalau ngomong dengan anak kita sedikit berbisik, sayang gimana? Oh enak sekali. Itu pendidikan dari baginda. Berkata yang lembut kepada anak. Dan kalaupun anak salah, tidak harus pakai marah-marah, tapi berikan petunjuk yang baik. Cuman biasanya di antara kita ini ya, karena mungkin ilmunya kurang, ilmu mendidik kurang, pengennya anaknya pinter misalnya. Itu biasanya ibu-ibu yang di sana. Di sini mah baik semuanya. Ada ibu-ibu bu, biasanya kalau ngajari anaknya ngaji, itu tidak kuatan. Kamu tuh tidak konsentrasi, bisa matamu di mana sih? Begitu? Iya, nggak boleh bu. Ini anak baru mau belajar dimarah-marahi terus. Dan kita menemukan banyak ibu rata-rata begitu. Kenapa? Mungkin ambisinya, semangatnya pengen cepat pinter anaknya, tapi tidak tahu bahwa saja anak itu bukan robot yang bisa kita komputer kita masukin bleb 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 bleb.
dia punya perasaan, dia punya hati yang harus senang dan sebagainya. Dimarahi. Makanya kalau belajar konsen, matanya nggak melihat ini loh. Dah. Masya Allah, ini ada. Tidak boleh, Bu. Dan kadang kita ini nggak bisa menghargai anak, mohon maaf. Kebiasaan jelek di rumah kita harus kita pangkas. Ini ada hubungannya dengan cara hidup yang enak. Misalnya Anda minta tolong kepada anak Anda, minta tolong kepada anak Anda, nak tolong dibantuin nyapu Umi ya. Ya Mi, dia nyapu. Cuman karena dia jarang nyapu, tak tahu aja di sana banyak yang kotor. Ada kotor tidak bersih. Seorang ayah atau ibu di zaman sekarang kadang-kadang ngelihat begitu, siapa tadi nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu yang benar, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Nah ini model begini nih, ada kan? Model ibu-ibu apa gitu. Coba enakan mana ngomongnya, Bu, daripada gitu? Atau begini, sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Oh sini, makasih sayang, aduh anak Umi hebat, sudah bantu Umi nyuci, nyapu. Insya Allah anak soleha, ilmu yang dipakai bahagia sayang ya. Makasih sayang, makasih. Tapi nanti sayang ya, kalau nyapu lagi ini harus bersih sampai sini ya, oke ya. Langsung dibersihin karena caranya indah. Cuman kenapa kita hari ini kok sering marah-marah? Karena memang sering dimarahi sama suaminya kayaknya dia. Jadi keras semuanya, suasana tidak enak semuanya. Makanya itu akan mata rantai kita tidak enakan itu terus. Makanya harus kita putus hari ini. Tidak ngomong sama anak pun yang lembut, nggak perlu dengan kalimat keras, kalimat kasar dan seterusnya. Itu diantara yang perlu kami hadirkan. Sebelumnya banyak ya, karena waktu sudah malam. Intinya ini kunci ya. Sudah, Anda jangan mencaci, jangan mengolok. Anda jangan menjadi manusia bodoh, bikin pasangan tidak nyaman. Seorang istri, bagaimana suami Anda senang, jangan sampai dibikin kesel. Mohon maaf, ada istri, Bu, macam-macam. Ada istri itu, Bu, kalau suaminya lagi di luar itu sama teman-temannya biasa merame makan, ini guyonan, tapi giliran suaminya datang, Bu, pura-pura sakit. Tadi waktu suaminya belum datang, wah ngapain aja. Giliran suaminya datang langsung ada berbohong. Kalau model semacam itu di penyakit, Bu, nggak bisa dibenahi rumah tangga, nggak ada kejujuran, pura-pura sakit. Capernya orang bodoh. Kalau seorang istri yang hebat, capernya, cari perhatiannya bukan pura-pura sakit. Biarpun sakit justru tampak dia sehat, melayani suami. Gimana abang, gimana? Selesai baru nanti ngadunya abang. Sebetulnya saya begini abang, itu dong, sempurnakan dulu. Bukan belum suami datang belum apa sakit. Sampai ada seorang suami itu tidak berani bercerita kepada istrinya kalau dia sakit. Kenapa? Kapan suaminya ngomong sakit, istrinya ngecuri. Saya juga. Suaminya bilang, yang aku agak pusing. Iya, aku juga gitu, Bang. Yang aduh, ada aja perempuan begitu tuh. Model-model begini ada. Sama seorang suami juga begitu. Seorang suami pulang padahal bawa tas kecil, koper kecil, dia kayak bawa 1 ton di kantor, di sawah, nenek ngeluh tak hidupnya. Baginda Nabi dalam keadaan luka di badannya waktu mengendarai kuda, sakit bahkan tampak tidak tegap di atas kudanya karena sakit, luka tombak, luka apa yang ada di pinggangnya. Turun menghadap Siti Aisyah menampakkan kalau beliau tidak sakit. Sehingga dalam riwayat ditemukan Siti Aisyah waktu merangkul beliau, basah tangannya, setelah dilihat ada darah, dicium harum darah Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, ada darah, tidak sakit? Tentu dengan bahasa Nabi tidak, cuman kalau bahasa sekarang begini, tadi mah sakit Neng, sekarang lihat Neng mah hilang, gitu loh. Jadi nyenengkan pasangan itu seperti apa? Indah. Jangan sampai pulang ke rumah kayak Masya Allah, melihat nampakkan capek, action deh, action tapi salah. Cerdas merayu itu penting. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini muqaddimah untuk Ramadan ya. Setelah itu ibu ngajak taraweh enak, puasa juga enak. Nggak enak, Bu, puasa lapar-lapar ribut sama suami, haus-haus ribut sama istri, haus-haus ibu bapak kerja haus, kerja siang hari capek, pulang istrinya manyun cemberut. Masya Allah.
Ibu yang suka cemberut angkat tangan, Bu. Ini kalau ibu ngaku didoain sembuh besok. Bener, besok nggak boleh lagi ya, didoain semoga sembuh, nggak cemburut ya, nggak ada punya. Bener, ibu-ibu ini tidak pernah jadi bapak-bapak sebabnya. Kalau dia tahu jadi bapak-bapak, nggak akan ada perempuan yang cemberut. Begitu menyiksanya cemberut baik ke kaum bapak-bapak. Waduh, serba salah kalau ada perempuan cemberut nih. Mau diapain ini? Dirayu juga nggak bisa. Waduh, sehingga bisa menjadikan sebagian laki-laki putus asa dengan model istrinya yang mukanya masem alias cemberut. Ibu tahu tidak? Yang cantik saja kalau cemberut hilang cantiknya, apalagi tidak enggak. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, ini saja kita ini pertemuan tadi, masya Allah dikasih mukadimah oleh Romo Yai Samsul Falah ya, agar kita ini istiqomah di majelis. Dan kami baru ingat betul kalau ternyata di sini adalah baru 14 tahun, baru 14 tahun ya. Jadi ini ada yang belum lahir dulu. Artinya istiqomah, bangga kita bisa istiqomah di sini mulai zaman itu. Subhanallah, indah. Kalau dihitung, Bu, pakai kalkulator berapa banyak pahala bapak ibu. Nah, itu siapa nih kalau kita mati nanti. Semoga panjang umur. Romo Samsul Falah itu umurnya masih 25 tadi matur ke kami. Tadi cerita Bu Yahya, betul loh ngomong 25. Stop. Dia ngomong masih kalau sungai Romo Samsul Falah 25, kayaknya kami harus 17 tahun nih Romo ya. Masya Allah, harus punya semangat jiwa muda kayak beliau itu, Masya Allah. Semangat, dan yang unik dari beliau adalah ngayomi. Kayak begini dengan kehadiran beliau itu ngayomi ya, membuat suasana indah. Masya Allah, anak kami tadi dengar, wah asik nih ceramahnya anak Muhammad tadi. Di dalam mobil masuk langsung pengen cepet turun ya, nunggu kalau turun nanti bubar Muhammad. Kita di mobil dulu dengar Romo Yai cerita, minta indah. Jadi hidup tuh yang enak begitu. Jadi jangan bikin susah. Romo Yai selalu ngajak indah biasa. Betul juga ya, kalau ada orang minta doa panjang umur terus urip sendiri, itu hidup sendiri kan gak enak. Tadi hikmah juga, orang itu kalau berdoa itu adalah minta yang terbaik dari Allah, gitu loh ya. Masya Allah, makasih kita diayomi oleh seorang guru, senang. Insya Allah istiqomah. Baik, kamu ditanyakan Bu masalah pendidikan anak kayak gitu, ada kurang lebihnya tentu banyak sebenarnya yang ingin kami sampaikan, tapi kami ingin fokus bahasanya rumah indah Anda dengan anak yang lembut. Termasuk ini Bu, mohon maaf saya tambah satu lagi, biasakan hadir bersama kehidupan anak-anak. Ibu itu harus punya waktu dengan anak, sesibuk apapun Anda, jadi jenderal, jadi ulama besar kayak apapun, harus punya waktu dengan anak-anak. Dan pastikan Anda maksimal dengan mereka, yang maksimal. Sekarang tuh Masya Allah, mohon maaf kami punya ibunda, mohon maaf Ibu, kalau anak Anda belajar, indah sekali kalau Anda rela duduk di sampingnya, memotivasi, beri semangat dengan duduk saja. Kami bangga punya ibunda, Allah yarhamha, semoga Allah mengangkat derajat beliau, sudah wafat. Ibunda kami, kalau kami belajar kami setiap hari di rumah, nggak mungkin tidak belajar, namanya sekolah, setiap hari belajar di rumah. Di meja kayak begini, di sini ada meja lebih rendah dari kami, karena kita tidak banyak kursi, lebih rendah. Umi kami duduk di sini, sepanjang kami belajar beliau tidak ada di samping kanan kami. Dan beliau adalah megang tasbih, sesaat tangannya bergerak ngupas kacang bakar atau beton. Anda tahu beton? Beton, saya suka beton, hebat, saya suka makan beton. Jadi beton, saya makan beton, jadi suka beton dipanggang, dikreweng Bu. Kreweng tahu? Kreweng itu yang dari tanah itu, bawahnya dikasih api, dibiarin saja, dikasih ketan atau jadah, dikasih ini, jadi semuanya itu, jadi enak di atasnya itu. Itu Ibu Umi selalu seperti itu. Subhanallah, saya bayangkan kalau ibu-ibu hari ini seperti itu, wah bakal keluar anak-anak hebat. Karena apa? Kedekatan ada dan anak termotivasi hebat.
belajar ya semangat. Sekarang ibu-ibu zaman sekarang nasihati, sayang belajar ya, yang pinter ya, jangan kayak Umi ya, yang belajar pinter. Anak sudah belajar, ibunya di samping main handphone, nonton YouTube. Ya, anak yang kedua belajar. Kami ingin membuat suatu perubahan saat ini, biarpun tidak tahu berapa persen yang akan mendengar suara ini. Coba kalau di rumah sekarang ada rambu-rambu no handphone, sebab handphone ini digunakan untuk kita komunikasi. Anda jauh dari suami, telepon suami. Kalau sudah ketemu ngapain megang handphone? Saya punya urusan bisnis, oke waktunya ada. Kalau tidak minta izin, sayang Umi, sayang istriku tercinta, abinya mau telepon sebentar ya, telepon. Atau seorang suami, Anda kalau dengar ceramah Buya sekalipun, kami lebih senang kalau Anda minta izin sama istri. Mama sayang, Umi sayang, abinya mau dengar ceramah ya, gitu dong. Umi mau ngikut barangkali, kan gitu, enak kan. Jadi sekarang Masya Allah sendiri-sendiri, kayak ditinggal satu rumah, anaknya di pojok sana YouTubean, ibunya di sini, bapaknya di sana. Allah, ini neraka sebelum masuk neraka. Gak enak. Kapan komunikasi terbangun? Kapan pengabdian akan terwujud? Ini hawa nafsu, ini hawa nafsu yang diperangi sebelum Ramadan. Kalau zaman dulu itu tirakat tuh macam-macam. Ada orang tirakat nasi makan nasi putih nggak pakai daging, ya kan? Kemudian makan apa gitu tuh. Sekarang berubah. Sudahlah makan sate, makan daging nggak apa-apa. Sekarang tirakatnya apa? Puasa nggak sering-sering megang handphone. Itu sudah tirakat dahsyat, pegang handphone secukupnya. Sekarang nempel kemana-mana, sampai disempitkan di jilbabnya itu loh, sudah nempel. Masya Allah, khas banget ini. Kita harus paham, kita harus membuat perubahan di rumah kita. Ibunda yang soleh, Bapak, di rumah kita coba hadir ya, tolong Anda hadir bersama kehidupan anak Anda. Kalau anak Anda ngajak bicara dengan ibu, mau ngomong, dengar mereka. Biarpun masih anak 3 tahun, apa sayang, jangan disepelekan anak kita kalau ngomong, dengar sayang apa. Bahkan kalau dia belajar mungkin yang pulang pondok, besarkan hati mereka. Sayang, Umi kan nggak pernah mondok, kamu sudah mondok, maafin sayang ya, ayo ajari Umi dong. Pura-pura anaknya ibunya minta diajari, telaten. Masya Allah, hebat banget. Yang banyak ibu-ibu gak pernah telaten gara-gara handphone. Subhanallah, ini ngerusak betul ini. Bukan tidak boleh, tapi harus ada batas waktunya. Sebab sederhananya begini, handphone itu untuk mempermudah urusan kita, ya kan? Ternyata sekarang urusan kita ruwet dengan handphone. Handphone itu untuk mengurangi kesibukan, daripada kita beli ke sana cukup telepon. Tapi sekarang handphone menjadikan kita sibuk. Baik, urusan hadir ya. Yang pertama tadi, tolong Anda yang lembut dengan anak-anak supaya tumbuh dengan kelembutan hati mereka. Yang kedua, hadir bersama kehidupan anak. Anda harus punya waktu sesibuk apapun. Apalagi kalau ada anak, aib Anda megang handphone, megang sesuatu yang lainnya. Anak mau datang, sayang, bismillah, gimana sayang, apa-apa, anak gede atau kecil, dengar apa, terus Masya Allah, mana sayang, sini. Biasakan dengan keakraban semacam ini. Besar hatinya, lihat semakin hebat mereka, belajar semangat. Karena apa? Ada penghargaan dari ibunya. Kadang-kadang ada seorang anak mau ngomong, abi, dedek mau ngomong nih, nanti aja sama Umi aja sana. Iya, sehingga ada seorang anak, biarpun pulang ke rumah bukan kangen dan cinta serta rindu kepada ayahnya, tapi hanya ingin mengambil uang kuliah saja. Nggak ada ikatan hati, hanya ikatan nasab saja bahwasanya dia anaknya. Nggak ada ikatan hati. Kelihatannya kumpul di rumah bersama, tapi tidak ada ikatan hati. Kenapa? Memang tidak pernah ditumbuhkan cinta di rumah itu. Baik, tahun ini adalah tahun cinta kita, tahun keindahan, tahun kebahagiaan. Insya Allah indah semuanya ya. Para bapak-bapak yang biasa keras hati, keras sikap, keras kata, harus berubah hari ini. Jangan Anda menyerah. Yang kedua ya, yang pertama tadi yang nggak bisa bener, orang yang egois, nggak pernah koreksi diri. Yang kedua, orang nggak bisa bener, rumah tangganya nggak bisa baik, manusia ini siapa? Yang menyerah dengan watak, nggak mau berubah. Memang saya begini kok sikap watak saya, memang dari sono ya begini. Sono apa itu?
Jadi nggak mau menyerah, nggak mau berubah. Alasannya kena mental, enggak, harus berubah semuanya. Jangan Anda menuruti dengan kekerasan hati Anda. Kalau ada kesadaran begini, semuanya belajar. Indah nanti di rumah. Akan tumbuh anak-anak dengan baik, maka nanti akan muncul generasi-generasi dahsyat. Ceramah ini adalah yang kami sesali, adalah yang kami kita bicara pendidikan di pondok. Jamaah ibu-ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga Buya Yahya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bertanya halo? Ya, sip. Oke, masuk. Halo? Duh. Dalam kehidupan seorang suami istri itu menurut suatu kata saya dengar, dosa seorang istri itu ditanggung oleh suami, Buya. Yang ingin saya tanyakan, dosa yang seperti apa? Karena dalam surat Al-Fatir itu mengatakan bahwa manusia yang berdosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain, sehingga dosa istri yang seperti apa yang sekiranya ditanggung oleh suami. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang betul, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi orang nanggung dosanya sendiri-sendiri. Nggak ada dosa istri ditanggung suami. Enak amat. Istrinya nggak benar. Yang menjadi ditanggung sang suami adalah di saat suami tidak pernah mendidik, tidak pernah membimbing, lalu istri menjadi tidak benar gara-gara suami tidak mendidik. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'yati. Seorang suami tanggung jawab untuk menghantarkan istrinya pada kemuliaan. Lalu nggak didik. Dosa anak pun dibawa oleh seorang ayah. Tidak pernah dihantarkan ke tempat yang baik. Anaknya, yang mabuk kan anak, yang nggak sholat kan anaknya. Kenapa bapaknya dosa? Bapaknya tidak pernah ngajari, bapaknya tidak pernah membimbing. Jadi yang akan menjadi dosa yang ditanggung suami adalah sesuatu yang ada tanggung jawabnya suami. Naudzubillah, perempuan naudzubillah sudah dididik khianat, lakukan kehinaan, ya dosa sendiri ya, bahkan dosanya besar. Istri naudzubillah, sebuah naudzubillah ini dijaga oleh Allah semuanya. Sebagai contoh, jangan pemahaman itu langsung dipakai. Akhirnya istri, mohon maaf, ada perempuan sudah punya yang halal zina, lalu ini dan tanggung suami. Mana tanggungnya? Dia sendiri. Dia dosanya pada Allah, dosa pada suami, dosa gede. Kok ditanggung suami bagaimana? Ya nggak ada. Jadi kecuali dosa-dosa yang terjadi sebab keteledoran suami di dalam mendidiknya, ya berarti kan tanggung jawabnya suami. Suami tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Hati-hati ya nih.
Semuanya punya tanggung jawab di hadapan Allah. Dosa takutlah pada Allah, dosa kita, dosa istri, dosa istri, sama dosa anak pun juga masing-masing. Akan tapi jika anak berdosa banyak salah karena orang tuanya tidak mendidik, orang tua dapat kiriman terus di alam barzah, biarpun bukan amalnya dia, tapi ini anaknya yang beramal jelek adalah anaknya. Maka dari itu wahai para orang tua, bimbing anak-anak anda dengan benar hari ini. Jangan hanya sampai anak anda diantarkan pada kesuksesan dunia. Ini masuk bicara pendidikan. Ada orang tua tuh hanya mikirkan anaknya sukses di dunia. Ada enggak kira-kira seorang tua yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa nanti. Ada? Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada di lesannya, tapi dalam perilakunya, Bu. Ngomongnya nggak ada, tapi perilakunya lihat. Kalau sudah sekolah mencari dunia akan dibiayai besar-besaran, tapi giliran ngaji di kampung sama kiai dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Itulah seolah-olah ngomong sudahlah, nah nggak penting akhirat, yang penting kamu kaya raya, setelah itu masuk neraka nggak apa-apa mati. Loh, mestinya ngaji dengan para kiai itu adalah untuk keselamatan di akhirat, lebih gede dong mestinya. Cuman hari ini lihat, banyak orang sudah tidak peduli urusan akhirat anak-anaknya, hanya urusan dunia. Makanya itu adalah orang tuanya hanya merindukan anaknya sukses di dunia, nggak mikirkan kesuksesan di akhirat. Ya kayak ngomong tadi, yang penting sukses di dunia, setelah itu mati masuk neraka nggak apa-apa. Naudzubillah. Sekarang tanyakan diri anda sendiri, anak anda di mana? Anda boleh jadi dokter loh ya, boleh jadi jenderal, boleh jadi insinyur, tapi yang takut pada Allah. Lah takut pada Allah tuh ilmunya di mana? Dekat ulama, pesantren, dan seterusnya. Hari ini kami juga menggalakkan dunia pesantren. Alhamdulillah dengan teman-teman sudah menghadirkan beberapa pesantren, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai kita ke Sumatera dan Kalimantan, bahkan sampai di Malaysia juga. Nah ini tujuannya adalah untuk menampung anak-anak anda, dan kita buat program bermacam-macam. Ada program pesantren salaf yang mencetak ulama, ada di pondok kita, ada Al-Bahjah. Kemudian ada pesantren formal yang mencetak insinyur, dokter, ada semuanya. Jadi kita buat bermacam-macam model, biayanya pun juga bermacam-macam. Nah, jadi kita ingin memperbanyak program ini. Tujuannya apa? Ingin menghantarkan anak-anak hamba Allah ini untuk menjadi anak yang selamat di akhirat, sekaligus ada ilmu dunianya. Baik, nah kalau orang tua nggak menghantarkan anaknya kenal Allah, kayak pertanyaan tadi, kalau anaknya berdosa, yang nanggung ayahnya, bukan nanggung ayahnya juga berdosa. Istri tidak dididik, bukan ditanggung suami. Istri yang dosa, suaminya juga ikut dosa, bukan istilah nanggung. Kalau nanggung enak banget, nggak ada nanggung-nanggung itu. Yang ada istri dosa, suami juga ikut dosa, karena suami tidak pernah mendidik. Semoga ini ahli surga semuanya. Istri yang tulus setia, suami yang tulus setia, indah, jauh dari keharaman, diberi kebahagiaan di rumah tangga. Ini saja insya Allah. Ada lagi? Satu lagi biar adil para bapak, dan ditutup dengan doa. Ramadanan cukup insya Allah, tutup dengan doa. Mangga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu Yahya, saya mau menanyakan tentang bab sholat. Kita harus sholat seperti ajaran Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita di dalam sini bahasanya lain dengan yang dibaca oleh Nabi. Kita harus mengikuti bacaan yang dibaca Nabi. Nah, selama ini kami sholat hanya melaksanakan sholat seakan-akan menggugurkan kewajiban saja. Nah, supaya mendapatkan pahala yang maksimal dan mendapatkan manfaat dari akibat sholat tersebut, selama ini kami melaksanakan hanya membaca yang seperti oleh Nabi. Kami ingin penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Jadi kalau kita sholat harus ngikut Nabi dong. Nggak sah sholat kita kecuali ngikuti Nabi. Loh, karena amalan Nabi itu amalan dahsyat dan direkam oleh sahabat Nabi, kemudian difahami para ulama. Nah, kita nggak usah bingung-bingung gimana sih tahu sholatnya Nabi.
cara sholatnya Nabi seperti sholat anda, itu sudah benar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kabira, walhamdulillah katsira, itu Nabi melakukan sholat kayak begitu. Sholat Nabi kayak begitu, tinggal kita mengolah kekhusyuan. Kalau ternyata ada yang berbeda pendapat, wah waktu doa iftitahnya adalah bukan kabira walhamdulillah katsira, tapi Allahu ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyariq, itu benar semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda mau double, pakai dua-duanya boleh. Yang enggak benar ya enggak sholat, itulah. Jadi ternyata semua sholat yang selama ini kita dengar, insya Allah itu caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bagaimana agar sholat kita penuh makna, ya berusaha khusyuk. Khusyuk itu adalah dimulai dari khusyuk anggota kita. Jadi pastikan kalau kita sholat, kita hormati suasana sholat. Jadi sampai bisakinati wal waqar, ya, dengan ketenangan, ada wibawa sholat, menghadap kiblat, khusyuk dohirnya dulu, baru setelah itu kita mengolah kekhusyukan hati. Kemudian sampai derajat kita merenungi makna-makna di dalam sholat, yang kalau kita cermati makna dalam sholat itu hubungan baik pada Allah, Rasulullah, dan sesama manusia. Kalau kita merenung dengan benar, kira-kira apa yang terjadi, berubah dalam hidup kita. Bayangkan antara gabungan antara Allahu Akbar, urusan kita dengan Allah yang Maha Agung, ternyata setelah kita selesai sholat, membenahi urusan kita dengan Allah, setelah itu kita akan keluar dari sholat. Dan di saat kita keluar dari sholat pun kita diajari untuk sadar bahwa kita akan urusan dengan suami, dengan istri, dengan anak, maka mulailah urusan dengan mereka dengan assalamualaikum. Maksudnya apa? Assalamualaikum, menebarkan kebaikan. Setelah itu nggak ada suami mencaci, suami mengolok, istri mencaci, istri mengolok, nggak ada. Karena apa? Untuk sholat ikrar, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah limpahkan kesejahteraan, kedamaian kepada hamba-hambamu yang ada di belahan bumi sana, ya Allah, termasuk istriku di dalamnya, suamiku di dalamnya, anakku di dalamnya. Ya, itu adalah untuk bisa. Dan setelah itu betul-betul sholat akan tahsya dan tamha anil fahsya'i wal munkar, akan menghentikan seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau sholat yang enggak jelas, ya, betul kata beliau, hanya sekedar menjalankan. Oke, awal-awal seperti itu, daripada tidak sholat, na'udzubillah. Ada orang tidak sholat, na'udzubillah. Sholat. Dan perlu kami sampaikan, sholat itu mudah. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sholat tidak susah. Sholat itu sangat mudah sekali. Bayangkan, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, enak. Nggak bisa berdiri bila duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Bapak mau sholat baring, ibu mau sholat baring, sakit dulu yang parah, mau enggak? Nggak kan? Tapi boleh bagi yang sakit baring, telentang, nggak boleh wudhu, pakai tayamum, ya kan? Mana sholat berat? Bahkan kalau kita lagi sholat pun ternyata nggak menjinjing apapun di tangan, nggak nyunggi, nggak mikul apapun di pundak, nggak ada di atas kepala suatu. Tapi ternyata susah sholat. Makanya sholat itu pilihan Allah. Kalau orang bisa sholat, dipilih oleh Allah. Maka kalau ada orang tidak sholat, na'udzubillah, dosanya gede sekali, menjadikan sebab rahmat dicabut oleh Allah. Jadi untuk sholat kita agar maksimal, dia merenungi dengan kekhusyuan, berlatih, ya. Jangan buru-buru, yang enak. Namanya latihan. Nanti Allah akan membimbing kita dengan kekhusyuan di dalam sholat, akan membuat perubahan di dalam kehidupan kita dengan urusan dengan sesama. Ini saja insya Allah. Cukup insya Allah. Kita tutup dengan doakan, sudah malam. Insya Allah pertemuan ini ada sakit Abu Hajjah Muhayyah, sakit, dan juga yang sakit dari keluarga kita, semoga diberi kesembuhan. Yang merawat, yang mengurusi, Allah angkat derajatnya. Adapun yang telah mendahului kita, yang biasa hadir di majelis ini telah mendahului kita, semoga kebaikan yang terjadi hari ini mengalir kepadanya, menjadi sebab kebaikan di alam barzah dan kelak di surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami
hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian ya Allah. Jadikan hati kami hati yang saling mencintai, jauh dari dendam dan benci kepada sesama kami ya Allah. Jangan kau jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia sebelum di surga nanti. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang yang kau hukum ya Allah karena berbuat zalim kepada kami, tidak ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada suami atau istri yang keras kepala ya Allah, dengan kebusukan akhlaknya ya Allah, kami mohon bersama majelis mula ini lembutkan hatinya sehingga akhlak mereka menjadi akhlak yang lembut, akhlak yang mulia, penuh kasih, sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami membimbing dan mendidik anak-anak kami ya Allah. Di zaman yang mengerikan ini ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah, hanya kepadamu kami bergantung ya Allah. Kepadamu kami minta memohon pertolongan anak kami. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Ya Allah, wahai Zat Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, berikan pada kami keistimewaan ke tempat mulia ini, ya Allah. Berikan segala kebaikan kepada semua yang berjuang di tempat ini, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, baik memakmurkan dengan harta atau menghadiri tempat ini ya Allah. Semua yang berjuang di masjid ini, berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan segala kebaikan kepada tetangga masjid ini ya Allah. Jauhkan mereka dari meninggalkan salat, jadikan mereka ahli salat. Jauhkan mereka dari riba, jauhkan mereka dari judi, ganti dengan rezeki yang halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang sudah berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.